Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastia Kautsari Setiadi dan Dea Ajeng Pratiwi akan membawakan materi zinc sebagai nutraceutical. Sebelumnya, outline yang akan kami bawakan adalah mengenai definisi dari zinc, manfaat zinc, mekanisme kerja zinc, dosis penggunaan, dan defisiensi. Zinc, atau lebih dikenal juga sebagai seng, merupakan mikronutrien penting untuk semua bentuk kehidupan. Diperlukan dalam fungsi katalitik, struktural, dan regulasi dalam tubuh. Kekurangan seng yang didapat dari makanan berdampak pada masalah kesehatan yang umum di negara berkembang dan maju. Pada tahun 1934, seng ditemukan peranannya penting pada hewan percobaan. Konsentrasi seng endogen dalam jaringan manusia ditemukan pada tahun 1926 menunjukkan bahwa seng mungkin memiliki fungsi biologis, tapi hal ini tidak dikonfirmasi hingga tahun 1961. Pada tahun 1960, keterbelakangan pertumbuhan, gangguan maturasi seksual, anemia berat, dan gangguan kognisi defisit dilaporkan di beberapa bagian Timur Tengah di mana makanannya terdiri dari roti pipih mentah, kentang, kacang-kacangan, dan susu. Studi suplementasi makanan membuktikan bahwa alasan utama untuk sindrom ini adalah kurangnya seng dalam makanan. Di Amerika Serikat, studi suplementasi seng mengonfirmasi adanya defisiensi seng yang membatasi pertumbuhan pada orang yang sehat, bayi, dan anak kecil. Pada tahun 2002, World Health Organization atau WHO mengakui defisiensi seng sebagai faktor risiko global utama kematian, penyakit, dan morbiditas. Manfaat seng pada tingkat sel, fungsi seng dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu katalitik, struktural, dan regulasi. Untuk fungsi katalitik, hampir 100 enzim berbeda bergantung pada seng karena kemampuannya untuk mengkatalisis reaksi kimia penting. Seng dapat ditemukan di semua kelas yang dikenal oleh enzim. Untuk fungsi struktural, seng memainkan peranan penting dalam struktur protein dan membran sel. Struktur protein dan membran sel juga dipengaruhi oleh seng. Kehilangan seng dari membran biologis meningkatkan kerentanannya terhadap kerusakan oksidatif dan merusak fungsinya. Untuk fungsi pengaturan, yaitu seng telah ditemukan untuk mengatur ekspresi gen dengan bertindak sebagai faktor transkripsi. Seng juga memainkan peran dalam pensinyalan sel dan telah ditemukan untuk memengaruhi pelepasan hormon dan transmisi impuls saraf. Kerang, daging sapi, dan daging merah lainnya adalah sumber yang kaya akan seng. Kacang-kacangan dan polong-polongan merupakan sumber tanaman yang relatif baik. Kandungan seng dari beberapa makanan yang relatif kaya seng ditunjukkan pada tabel 2. Defisiensi seng atau kekurangan seng adalah masalah kesehatan yang cukup umum. Menurut Recommended Daily Allowance, kebutuhan seng yaitu 15 mg untuk pria dewasa mudah dipenuhi dengan diet seimbang yang berisi daging dan sayuran. Akan tetapi, orang-orang tertentu membutuhkan lebih banyak seng seperti ibu hamil dan menyusui, yaitu sebanyak 19 mg per hari. Rata-rata asupan orang hanya sekitar 9 mg karena fakta bahwa konsumsi makanan terutama protein sering berkurang, sehingga orang tersebut perlu mengonsumsi suplemen seng. Seng sangat penting untuk pertumbuhan. Digunakan untuk mengontrol enzim yang beroperasi dan memperbarui sel-sel dalam tubuh kita. Sekitar 17% dari populasi global diperkirakan berisiko asupan seng yang tidak memadai. Prevalensi risiko ini setinggi 30% di daerah berpenghasilan rendah seperti Asia Selatan. Terlepas dari pemahaman kita tentang esensi seng dan komponen biologis untuk mempertahankan keseimbangan seng, interpretasi dari temuan untuk manfaat kesehatan masyarakat telah terhambat karena kurangnya sarana diagnostik yang dapat diandalkan untuk defisiensi seng. Tidak ada tanda-tanda kekurangan seng yang membedakannya dari gangguan malnutrisi lain.
Gejalanya agak umum, seperti perubahan klinis atau metabolik yang mencakup pertumbuhan yang lambat, pengerdilan, wasting, gangguan kekebalan, dan pematangan seksual yang buruk, dan hasil kehamilan. Kekurangan seng dapat meningkatkan kerapuhan osmotik eritrosit, menyebabkan peningkatan hemolisis dan sehingga kontaminasi kolam seng plasma oleh eritrositik seng. Sejumlah seng ditambahkan ke plasma berpotensi mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh keseimbangan seng yang negatif. Hipozinkemia adalah bagian dari respon fase akut yang dimaksudkan untuk membatasi ketersediaan seng menjadi invasif patogen, di mana seng juga penting. Dengan demikian, administrasi seng untuk memperbaiki hipozinkemia dengan infeksi aktif dapat menghasilkan lingkungan mikro yang kaya seng lebih banyak menguntungkan untuk pertumbuhan patogen. Khususnya, risiko dari infeksi dan kondisi inflamasi lainnya umumnya lebih tinggi di daerah di mana defisiensi seng merupakan penyebab utama masalah kesehatan masyarakat. Seng terapi telah efektif dalam meningkatkan klinis tertentu kondisi, terutama ketika menargetkan populasi dengan risiko tinggi malnutrisi. Status zinc dan peranan suplementasi zinc terhadap sistem imun pada pasien HIV/AIDS. Pada kondisi infeksi HIV, defisiensi zinc dalam plasma dapat menghambat pembentukan sel T, yang pada akhirnya dapat menurunkan imunitas humoral maupun seluler, dan berdampak pada progresivitas penyakit hingga peningkatan risiko kematian. Berdasarkan beberapa penelitian, pemberian suplementasi zinc pada penderita HIV atau AIDS masih menunjukkan hasil yang kontroversial. Studi literatur yang dilakukan dengan memilih penelitian dengan responden HIV positif dewasa untuk menjalani rawat jalan maupun rawat inap yang menerima suplementasi zinc tunggal ataupun dalam bentuk multivitamin dan mineral. Hasil telaah dari 9 artikel menunjukkan sebagian besar penderita HIV memiliki status zinc yang rendah dalam darah dan terdapat peningkatan status limfosit CD4+ dan interferon gamma setelah menerima suplementasi zinc sebesar minimal 12 mg per hari selama minimal 1 bulan. Pemberian suplementasi zinc juga memberikan efek perbaikan kondisi terhadap infeksi lain seperti diare, pneumonia, dan TBC. Pemberian suplementasi zinc terbukti bermanfaat, meningkatkan status zinc dalam darah sekaligus dapat memperbaiki status imun pasien HIV/AIDS. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mekanisme aksi dari zinc. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan, zinc memainkan peranan yang penting pada proses metabolik, memiliki 3 fungsi biologi penting. Zinc berperan juga sebagai kofaktor bagi lebih dari 1000 enzim dan lebih dari 2000 faktor transkripsi. Zinc juga berperan dalam ekspresi gen, sistem imun, serta endokrin. Mekanisme aksi, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, terdapat 3 fungsi penting dari zinc, yaitu katalitik, struktural, dan regulatori. Untuk fungsi katalitik, zinc berperan dalam fungsi katalitik dari 6 kelas enzim. Kemudian dari fungsi struktural, zinc merupakan komponen integral dari protein struktural, dari protein agregasi dan interaksi protein. Seperti contohnya adalah ZNF. Kemudian dari regulatori, zinc terlibat dalam ekspresi gen dan sel signaling. Mekanisme aksi zinc sebagai antioksidan. Meskipun zinc merupakan metal yang redox inert, zinc dapat berfungsi juga sebagai antioksidan. Sebagai tambahan, zinc dapat menekan respon antiinflamasi yang dapat menyebabkan stres oksidatif. Meskipun demikian, pada beberapa studi menunjukkan bahwa defisiensi zinc dan kelebihan zinc dapat mengakibatkan stres oksidatif seluler. Mekanisme aksi untuk sifat antioksidan dan antiinflamatori.
Status zinc seluler penting untuk mengurangi reaktif oksigen spesies dan nuklear faktor kappa-B aktivasi. Yang kita tahu bahwa dapat menyebabkan inflamasi. Untuk ekspresi dan produksi dari sitokin proinflamasi dan enzim yang memediasi proses inflamasi juga akan berkurang, sehingga menyebabkan pada ujungnya respon inflamasi yang ditekan. Untuk contoh ini, pathway dasar ini penting untuk fungsi yang proper dari hepar, jantung, testis, dan otak karena sel-sel hepatosit, kardiomiosit, sel endotelial, spermatozoon, dan neuron merupakan sel-sel yang cukup sensitif dengan perubahan status redoks dan dari aspek inflamatori. Hal-hal ini dapat terlebih lanjut berkontribusi untuk menyebabkan proses-proses fisiopatologis. Peranan zinc mekanismenya terhadap integritas mukosa. Zinc berperan penting untuk menguatkan kontak sel dengan cara mengupregulasi tight junction dan juga meningkatkan jumlah sel goblet. Sel goblet ini berfungsi untuk memproduksi musin, sehingga zinc berfungsi untuk mempengaruhi komposisi musin dalam sistem gastrointestinal. Zinc juga penting untuk mengatur aktivitas antimikrobial dari sel panet. Zinc juga dapat memodulasi mikrobiom secara langsung dengan cara mempromosikan beberapa pertumbuhan mikroba tertentu dan menghambat pertumbuhan mikroba lainnya. Untuk dosis yang dibutuhkan zinc, harus diingat bahwa tidak ada functional reserve atau situs yang penyimpanan zinc di dalam tubuh, sehingga intake zinc yang cukup itu penting. Untuk kebutuhan zinc dibagi berdasarkan usia. Yang pertama untuk perempuan di atas 19 tahun, kecukupannya adalah 8 mg per hari. Sedangkan pada pria adalah 11 mg per hari. Maka, kapankah suplementasi zinc dibutuhkan? Pharmacological dosis dari zinc ekuivalen dengan lebih dari 40 mg per hari elemental zinc untuk perempuan dan laki-laki yang lebih dari 19 tahun, karena tolerable upper intake level zinc untuk dewasa adalah 40 mg per hari. Dosis farmakologikal zinc yang digunakan pada studi berkisar antara 220 hingga 660 mg per hari dari chelated zinc, yang setara dengan 50 mg hingga 150 mg elemental zinc. – 40 mg per hari merupakan dosis farmakologikal dari zinc. Untuk beberapa kasus tertentu, zinc memang diberikan lebih dari kecukupannya, seperti pada anak. Pada kasus diare, zinc digunakan sebagai remedi untuk mengurangi frekuensi dan keparahan dari diare. Zinc diberikan selama 10 hingga 14 hari meskipun gejala diarenya sudah tidak ada. Untuk anak kurang dari 6 bulan diberikan dosis 10 mg per hari, sedangkan lebih dari 6 bulan diberikan 20 mg per hari. Untuk kasus orang dewasa pada penyakit hipogonadisme diberikan zinc 220 mg dari zinc sulfat yang ekuivalen dengan 50 mg elemental zinc. Diberikan 2 kali sehari antara 1 sampai 4 bulan. Selain itu, pada kasus depresi diberikan zinc monoterapi selama 12 minggu dengan dosis 30 mg per hari elemental zinc. Dosis tersebut digunakan sebagai terapi adjuvan terhadap terapi antidepresan yang konvensional untuk gejala-gejala depresi. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.